Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memeragakan dan memberikan tutorial bagaimana membuat kuis pembelajaran dengan 4 kategori. Yang pertama adalah membuka satu aplikasi kuis. Kita buka lewat mesin pencari Google Chrome, kita akan ketik kuis ya. Kita akan ketik quizzes, sudah saya punya, kita join langsung. Ini tampilan quizzes dalam bentuk join, belum dalam bentuk kerja kita ya. Kita pilih dashboard instruktur. Nah, disinilah nanti akan terlihat apa ini buat baru, kemudian kita bisa mencari soal yang lain, kemudian kita bisa memperhatikan kuis yang sudah kita buat. Ini ada hasil yang sudah kita lakukan, kemudian ada kelas ya. Nah, kita akan buat aja dulu untuk melakukan kuis. Ya, ada kuis dalam pembelajaran, kita lakukan kuis aja. Kemudian kita masuk kepada beri nama kuisnya, kita kasih ujian gitu ya. Ujian MTK gitu ya. Gitu ya. Kemudian kita pilih mata pelajarannya adalah matematika, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada 6 bentuk pertanyaan, ada berupa pilihan ganda, kita disuruh memilih satu pilihan dari banyak pilihan. Kemudian ini boleh memilih banyak jawaban, lebih dari satu, benar boleh. Kemudian kita isian singkat, ini adalah bentuk soal yang berisikan jawaban singkat. Ini survei berupa pengambilan data dari peserta partisipan, dan esai ini lebih pada isian singkat tapi berupa panjang ya, isiannya panjang kalimatnya. Dan ini adalah proses pembelajaran. Baik, saya akan mulai untuk pembelajaran. Bukan, pilihan ganda ya. Kita akan bentuk pertama-tama adalah pilihan ganda. Sudah ya tadi ya, membuka satu aplikasi kuis dan membuat minimal 3 bentuk soal. Kita akan buat 3 bentuk soal. Bentuk yang pertama adalah pilihan ganda. Saya buat pertanyaan adalah berapakah nilai bilangan, misalkan ya, berapakah nilai 4 ditambah berapakah 4 ditambah dengan 6 gitu ya, adalah berapa. Nah, seperti ini kita akan tentukan pilihannya, ada 10, kemudian ada 15, ada 20, ada 25, dan ini bisa 5 pilihan atau lebih. Kita klik aja di bawahnya, 30 begitu. Kemudian kita akan tentukan juga jawabannya, yaitu yang ini. Kita bisa milih berapa durasi yang dikerjakan oleh siswanya, mulai dari yang tercepat 5 detik sampai 15 menit. Kita pilih yang tercepat aja 5 detik, bergantung kualitas soal dan kesulitan soal. Baik, sudah selesai pertanyaan yang pertama, bentuk pilihan ganda. Pertanyaan yang kedua saya buka dengan banyak jawaban. Artinya kita akan membuat pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu, berupa pilihan ya. Pilihlah gitu ya, sudut yang memiliki apa ya, sudut tumpul ya. Pilihlah besar sudut gitu ya, misalkan gitu, yang memiliki sudut tumpul gitu ya. Nah, kita buat urutannya 30, 40, kemudian 50, 60, bahkan lebih dari itu boleh kita pakai ya. 90, oh ternyata 5 aja maksimalnya ya. Baik, saya akan kasih ini 120, kemudian ini adalah 150 ya, kemudian ini adalah 220 begitu ya. Kita akan tentukan jawaban pula yang lebih memiliki sudut tumpul ya, melebihi, nah ini ya,
Nah, ini saya ganti 160 gitu ya misalkan. Oke. Kita simpan. Nah, ini bentuk yang lebih dari 21 jawaban benar ya. Kemudian kita juga bisa pertanyakan isian singkat. Ya, isian singkat kita akan tanya, pertanyaannya adalah disebut apakah sudut yang memiliki sudut besar sudut apakah sudut yang memiliki nilai antara 0 sampai 90 derajat gitu ya, misalkan aja ya, gitu. Nah, disebut apakah sudut yang memiliki nilai antara 0 sampai 90 derajat? Kita akan jawab sudut tumpul. Sudut lancip. Nah, seperti ini. Ini jawaban benarnya. Baik, kita simpan. Nah, selesai 3 pertanyaan minimal. Nah, berikutnya adalah membagikan link kuis di US Learning. Ya, kita akan buatkan linknya. Caranya adalah kita terbitkan. Nah, seperti ini. Kita terbitkan, kemudian kita pakai bahasa Indonesia, Indonesian. Oke, kemudian kita bisa atur ya, gambar apa yang kita miliki, bebas ya. Apapun ya kita punya gitu. Kemudian kita pilih kelasnya, misalkan kelas 6 SD gitu ya. Oke. Dari 6 publik bisa dilihat oleh orang lain, kita pilih publik aja biar ada manfaatnya untuk yang lain. Baik, kita simpan. Nah, seperti ini. Ada 2 pilihan nantinya, bisa mulai kuis langsung. Kalau kita klik mulai kuis langsung ini, peserta harus hadir semuanya, tidak boleh ada yang terlambat, dan langsung dimulai bersama-sama. Dan waktunya terbatas, ada durasinya. Sedangkan berikan pekerjaan rumah, ini bisa dikerjakan dimanapun, tidak harus menunggu siswanya itu terkumpul semuanya, dan bisa siswa yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling menunggu untuk memulainya. Bisa yang satu duluan, dan ini juga ada durasi waktu pengerjaannya kapan maksimalnya dan minimalnya. Baik, ini kemudian saya pilih aja berikan pekerjaan rumah ya, biar PR aja lebih fleksibel. Saya klik. Kemudian di sini ada batasan pengerjaannya. Saya kasih 1 hari di hari yang sama. 1 harinya ya. Kemudian saya tidak ada batasan waktu ya, tidak ada durasinya. Kalau saya klik ini berarti ada batasan waktunya. Ya, ini bebas. Kemudian pengaturan umumnya, upayakan berapa kali peserta dapat mengikuti kuis, 1 kali aja karena ini sifatnya adalah ujian dan sebagainya. Kemudian bisa kita lacak ya, pertanyaan bisa dilacak, jawabannya juga bisa kita lacak, kita pilih yang dilacak. Kemudian kita acak aja semuanya. Ya, baru kita bisa musik dimainkan juga, meme juga bisa ada semacam ikon-ikon tertentu. Ya, biar menarik ya saya tampilkan semuanya. Saya aktifkan semuanya seperti ini. Kemudian ada juga tunjukkan papan peringkat. Ya, siswa ini bisa melihat persaingannya sehingga bisa saling terpacu untuk mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya, baik, kita akan tugaskan ya, klik begini. Kemudian akan muncul nomor dan linknya ya. Nah, yang kita bagikan adalah link yang ada di sini, berbagi link. Kita salin linknya. Nah, salin link ini yang kita akan bagikan di US Learning ya. Kita akan bagikan di US Learning. Kita masuk ke US Learning-nya, US Learning. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke sekolah unit kita masuk ke kelas yang kita kasih ujiannya. Ya, kelas 11 IPA 1, kita masuk kelasnya. Kemudian kita on-kan editnya supaya bisa masuk. Oh, yang ini ya. Nah, ini edit sudah nyala semuanya. Kita pilih yang paling bawah.
atau paling atas ya. Kita edit ini. Nah, seperti ini. Kita kasih nama quiz gitu ya. Quizzes MTK. Ya. Kita klik. Kemudian kita edit setting ya. Nah, kita bisa langsung masukkan linknya lewat sini ya. Nah, entry ke link, kita klik di sini, kita klik. Nah, akhirnya keluar seperti ini. Dan kita bisa juga masukkan secara lengkap linknya ya, link zoomnya ini. Kalau ada nomornya ada di sini ya. Nah, bisa kita klik, kita copy paste, kemudian kita pastekan ke sini. Sama aja ya, seperti ini. Kemudian kita display, baik. Nah, save and return to courses. Nah, sudah nampak ya. Kuisnya adalah ini, kemudian bisa lewat join dan kodenya ini. Baik. Nah, untuk itu berikutnya adalah mengunduh hasil kuis dalam bentuk data Excel. Nah, baik, saya akan mencontohkan bagaimana mengunduh hasil kuis ini ya. Saya sebenarnya punya kuis-kuis yang lama ya, kita taruh di kuis hasilku yang ini. Ada di dashboard struktur ya. Kemudian di sini ada hasil. Nah, hasilnya ini adalah kuis yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada jumlah peserta yang ikut ya, berjalan, yang jurusan tadi ujian MTK. Kemudian saya masuk yang banyak sekali siswanya ini ya, yang remet aja. Kita klik nanti hasilnya di sini. Nah, lalu bisa kita klik unduh ya, di sini ada unduh. Nah, akan terlihat di sini ya hasil unduhan kita Excel yang tadi. Apa? Quizzes yang tadi. Nah, kita klik masuk ke Excel dan ini hasilnya. Bisa berupa pertanyaannya, kemudian yang benar berapa, yang salah berapa, yang terlewati berapa, dan ini nama siswanya. Kita bisa mengeditnya ya. Bentuk dalam Excel seperti ini. Kita bisa melihat nama anak-anaknya seperti ini. Nah, kita bisa copy ya, dan tentunya bisa mengedit dalam bentuk menampilkan nilai yang diinginkan oleh siswa. Itu ya, semoga bisa bermanfaat bagaimana membuat kuis pembelajaran untuk UKG kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.